wabarakatuh. Saya Yesi Radison, Sarjana Pendidikan, guru kelas 5 SD Negeri 17 Muara 2, Kabupaten Ogan Komplek Hulu Selatan. Bersama ini saya akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah saya sehubungan dengan tugas pada LK 1.2 di siklus kedua pada PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2003 di LP3 Pasundan. Baik, sebelumnya perkenalkan kepala sekolah saya yaitu Ibu Emi Herlina, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Radison, Sarjana Pendidikan, guru kelas 5 SD Negeri 17 Muara 2, Kabupaten Ogan Komplek Hulu Selatan. Bersama ini saya akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah saya sehubungan dengan tugas pada LK 1.2 di siklus kedua pada PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2003 di LP3 Pasundan. Baik, sebelumnya perkenalkan kepala sekolah saya yaitu Ibu Emi Herlina, Sarjana Pendidikan. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Mohon izin saya akan memenuhi tugas saya pada LK 1.2 di PPG, tugas PPG saya. Ada beberapa hal Bu yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, apakah penyebab peserta didik yang sibuk dengan teman sebangkunya ketika guru menjelaskan materi pembelajaran? Baik, penyebab atau faktor daripada peserta didik yang sibuk dengan teman sebangkunya ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran adalah kedisiplinan belajar. Dengan demikian, kedisiplinan belajar adalah salah satu contoh cara untuk membantu siswa atau peserta didik agar dapat mengembangkan pengendalian diri selama proses belajar mengajar. Baik, yang pertanyaan kedua Bu, apakah penyebab kemampuan membaca peserta didik yang belum maksimal? Karena di kelas 5 ada 24 siswa yang saya ajarkan, ada sekitar 4 siswa yang belum maksimal untuk membacanya. Apakah itu penyebabnya Bu? Kemampuan pelajar peserta didik yang belum maksimal dalam disebabkan itu adalah atau karena faktor internal yang selalu disebabkan rendahnya kemampuan literasi, membaca dan menulis. Kemudian lingkungan internal itu atau lingkungan sekolah itu kurang mendukung, yaitu budaya membaca. Budaya membaca di sekolah masih rendah. Program literasinya juga belum berjalan dengan maksimal dan kurangnya slogan membaca. Yang ketiga, keterbatasan buku. Keterbatasan buku ataupun bahan bacaan meliputi kurangnya ketersediaan buku pengetahuan. Di antaranya yaitu kemampuan peserta didik dalam membeli buku masih rendah. Dan peserta didik tidak membeli atau tidak memiliki koleksi buku di rumah. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga, apakah penyebab minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran matematika masih rendah? Baik, peserta didik itu banyak yang memandang matematika adalah pelajaran yang sangat membosankan. Di samping itu, kita sebagai pendidik mestinya harus memberikan materi matematika
mulai dari kelas 3 sampai sekarang kamu kelas ngajar kelas 5, prakteknya di kelas 5 kan. Nah, kalau mereka kelas 3 sudah bisa matematika, berarti menghafal kalian, mereka mungkin tidak merasa bosan untuk menghadapi pelajaran matematika yang akan kalian berikan. Peserta didik itu seringkali menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan rumus atau aturan umum yang tidak kemampuan peserta didik belajar secara mandiri. Kemudian aspek lingkungan atau suasana kelas yang kurang kondusif itu bisa menyebabkan pelajaran matematika siswa kelas 5 sama 12. Nah, yang pertanyaan yang keempat, Bu, ini ada sebenarnya ini faktor masalah yang seringkali yang kami jumpai. Ada peserta didik yang mengikuti pembelajaran, namun tidak mengerjakan tugasnya. Nah, apakah penyebabnya itu? Penyebab karena pada saat ini sudah zaman elektronik. Karena di saat ini banyak HP, anak-anak suka main HP, ya, barang mewah, kita katakan barang mewah. Masyarakat kita maka terhadap peserta didik tidak terdapat pengaruh positif terhadap minat belajar. Tidak terdapat pengaruh positif target terhadap disiplin kepada anak karena sibuk dengan handphone tadi atau HP. Baik, Bu. Yang kelima ini ada 3 faktor yang menjadi masalah. Karena 5 ini sekarang orang tua siswa itu mempunyai masalah sebenarnya, dan itu menyangkut pada siswa atau peserta didik. Nah, apakah penyebab tidak ada komunikasinya orang tua dengan guru kelas kira-kira? Apakah penyebabnya itu? Baik. Di sini peran orang tua itu sangat berkaitan sekali terhadap anak atau sangat membantu perkembangan anak dalam proses belajar peserta didik atau anak. Untuk itu guru harus membangun komunikasi dengan orang tua siswa secara teratur, sehingga peserta didik itu bisa hubungan dengan orang tua serta guru bisa berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak itu bisa diatasi oleh guru ataupun oleh orang tuanya mengenai pembelajaran yang dihadapinya di sekolah. Terus banyak sekali sebenarnya itu penyebab yang kedua ini, Bu, orang tua itu komunikasinya terhadap sekolah. Nah, penyebab tidak adanya komunikasi orang tua pada pihak sekolah itu apa, Bu, kira-kira faktornya? Faktornya sudah cukup banyak di situ. Faktor penghambat kerjasama meliputi faktor internal atau keyakinan guru, pandangan guru terhadap orang tua, dan kendala dari guru. Kemudian faktor eksternal, pandangan orang tua, tuntutan hidup, dan sikap orang tua. Makanya dalam proses belajar mengajar itu pihak dari siswa dan wali murid serta guru itu harus berkesinambungan supaya berjalan dengan baik. Apakah penyebab dari kurang komunikasinya orang tua dengan peserta didik, Bu? Nah, karena ini peserta didik ini banyak sekali pada saat dikasih tugas dia tidak melaksanakan tugas di rumah. Kira-kira apa faktor penyebab komunikasi orang tua dan peserta didik ini yang kurang komunikasi? Baik, kurangnya kesadaran dari orang tua itu sendiri, komunikasi antara orang tua dengan guru,
serta orang tua belum bisa meluangkan waktunya untuk anaknya sendiri. Semestinya orang tua itu harus mendidik anaknya dengan baik di rumah, kemudian kita sebagai gurunya mendidiknya dengan baik juga di lingkungan sekolah. Terus yang masalah yang keenam, Bu, ini apakah penyebab dari rendahnya tingkat berpikir peserta didik dalam melaksanakan atau dalam pembelajaran yang berbasis hot? Baik. Karena ini soal yang berbasis HOTS, itu sudah dianggap lebih sulit bagi kita sebagai dasar untuk mendidik anak di sekolah dasar mestinya, adalah karena kebiasaan yang telah ada selama ini. Kebiasaan itu adalah banyak dari kita sebagai guru yang sudah terbiasa mengerjakan soal bertipe LOTS bukan HOTS atau MOTS. Jadi Bapak sebagai peserta PPG tahun 2023-24 ini, untuk kedepannya masalah pembelajaran yang berbasis HOTS atau LOTS atau MOTS itu mohon Bapak sangat diterapkan kepada anak-anak, biar anak-anak lebih bisa mengerti apa yang disebut dengan soal yang berbasis HOTS atau LOTS atau MOTS tadi. Karena itu saja. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat dan semoga saya sebagai peserta PPG akan dapat melaksanakan hal-hal yang telah diwawancarakan tadi. Demikian wawancara saya terhadap kepala sekolah saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.